Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renisa, mahasiswa semester 5, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Knowing the Public and Message. Jadi apa sih sub pembahasannya dalam pembahasan kita kali ini? Yang pertama itu ada what is public opinion, type of publics, using other segmentation techniques, and so what about the media, the implication for targeting publics, and how to prioritize publics, and constructing the content, and then crafting message. In the first, who shall we talk and what shall we say? Jadi siapa sih yang kita ajak bicara dan apa yang perlu kita bicarakan. Nah, ketika kita bicara dengan ketika kita di perusahaan, kita berbicara dengan seorang pelanggan, baik itu dari konsumen lama maupun konsumen baru. Kita bakal membicarakan, oh kita punya produk baru nih, keunggulannya ini, dan kenapa kita menciptakan produk tersebut. Nah, jika kita kalau kita berbicara dengan soal pendidikan, maka kita mungkin mengenai apa sih pendidikan itu sendiri, terus perkembangannya pendidikan itu seperti apa, jika kita mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ada di pendidikan itu kayak gimana. Nah, untuk selanjutnya, what is the public opinion? Jadi sebenarnya apa sih opini publik itu? Jadi kalau menurut beberapa ahli seperti Prof. Widrop itu berpendapat bahwa opini publik ini merupakan pendapat umum yang menunjukkan sikap sekelompok orang terhadap suatu permasalahan. Kemudian ada William Abig yang mengatakan bahwa opini publik ini merupakan ekspresi segenap anggota suatu kelompok yang berkepentingan atas suatu masalah. Nah, sedangkan secara umumnya, opini publik ini merupakan aspek yang penting untuk keberhasilan menciptakan opini publik positif. Dan pada akhirnya tercipta suatu citra yang baik bagi lembaga atau organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, menurut pandangan umum bahwa opini publik ini merupakan apa yang ada di media. Dan jika apa yang dikatakan media dapat dipengaruhi, jadi opini publik juga akan berubah karena media membantu mengatur agenda publik. Selanjutnya, jadi opini publik ini merupakan pendapat rata-rata kelompok tertentu terhadap hal yang penting yang terdapat dari pikiran, kepercayaan, paham, anggapan suatu hal yang baku maupun suatu hal yang dapat berubah-ubah. Terus type of the public opinion. Jadi apa sih tipe-tipe dari publik itu sendiri? Yang pertama yaitu ada non-public, yaitu kelompok yang tidak terpengaruh atau mempengaruhi organisasi. Yang kedua ada latent public, yaitu kelompok yang menghadapi masalah sebagai akibat dari tindakan organisasi, tetapi gagal untuk mengenalinya. Kemudian yaitu ada aware publics, yaitu kelompok yang menyadari adanya masalah. Yang terakhir yaitu active publics, yaitu kelompok yang melakukan sesuatu terhadap masalah. Bagaimana cara menciptakan opini publik? Jadi untuk menciptakan opini publik ini ada 3 cara, yaitu ada tekanan atau pressure, kemudian ada membeli buying, terus ada yang terakhir ya ini bujukan persuasif. Dalam Nah, tekanan atau pressure. Jadi apa sih itu pressure? Jadi ini untuk memperoleh opini publik melalui tekanan biasanya lebih banyak menggunakan pengaruh di bawah karisma pribadi maupun berdasarkan jabatan atau kekuatan tertentu. Yang kedua membeli atau buying. Nah, di sini dikatakan ada 2 persepsi membeli atau buying. Yang pertama, jika perusahaan bergerak dalam dalam penjualan barang atau jasa, maka seorang public relation ini akan lebih mengutamakan kepuasan dari pengguna jasa atau barang. Karena apa? Bagi konsumen yang intinya bisa membentuk opini publik yang positif. Nah, jika public relation ini bergerak pada bidang politik, maka
Membeli ini dapat diartikan dengan membeli suara atau money politik agar bisa memberikan dukungan. Dan yang terakhir ya ini bujukan atau persuasif. Jadi teknik ini adalah teknik yang paling tepat untuk menciptakan opini publik. Kenapa? Karena melalui membujuk dapat mengubah opini publik yang bertentangan secara minimalis dan membujuk untuk membentuk opini publik yang belum terbentuk supaya menguntungkan bagi perusahaan. Nah, untuk selanjutnya using the segmentation techniques. Jadi metode yang umum adalah dengan menggunakan segmentasi, di mana ada beberapa cara publik dapat disegmentasi atau dikategorikan, dan cara terbaik akan ditentukan oleh sifat program. Contoh, kalau misalkan pemerintah ini menginginkan promosi mengemudi yang bertanggung jawab. Nah, itu seperti apa? Kemudian pemerintah ini mengelompokkan kriterianya atau kategorinya, yaitu mungkin berdasarkan usia, jenis kelamin, ataupun jenis mobil. Pengelompokan publik sendiri itu terbagi menjadi 7, ada yang secara geografis, demografi, psikografis, atau berdasarkan keanggotaan kelompok, konsumsi media, jenis daya. Nah, untuk jenis daya sendiri ini terbagi menjadi 2, yaitu ada yang terbuka, yang isinya pemuka agama atau pembentuk opini. Yang kedua, secara terselubung, yaitu dengan pengaruh ataupun keterhubungan. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan peran dalam proses pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan dari apakah itu dari direktur keuangannya atau dari CEO-nya atau orang tua atau maupun di dalam dunia pendidikan itu kepala sekolah. Terus selanjutnya yakni salah satu yang paling populer adalah matriks kekuatan atau keuangan atau kepentingan yang digunakan oleh perencana bisnis strategis. Ini ada tingkatan rendah, ada tingkatan tertinggi. Untuk di dalam grafiknya itu ada sedikit usaha, tetap terinformasi, pemain kunci dan tetap puas. Nah, apabila si C ini berada ini kan di segmen C. Minat mereka ini dibatasi oleh perusahaan. Nah, pada krisis, C ini mungkin perlu untuk merangsang minat mereka sehingga mereka ini menjadi pendukung yang positif dan aktif dari perusahaan. Dalam hal ini, kepentingan komunikasi akan digunakan untuk memindahkan dari C ke segmen yang D. Nah, C ini bisa dikatakan yaitu pemegang saham. Kemudian kelompok aktivis seringkali dapat ditempatkan di segmen B, tetap terinformasi. Jika mereka memiliki banyak minat dengan memberikan mereka informasi dan mengatasi masalah mereka sejauh mungkin, dimungkinkan untuk memindahkan dari dari segmen B ke segmen A. Atau setidaknya mencegah mereka mencari cara untuk mencapai kekuasaan dan karenanya menjadi pemain kunci. Selanjutnya ya ini SWOT atau media. Jadi media ini masih berperan dalam mengatur mood dan agenda publik. Dan yang menarik, media ini harus utama. Sering sekali menjadi sumber informasi utama bagi pembentuk opini online sehingga pengaruhnya masih luas. Jadi media ini tidak menentukan apa yang orang pikirkan, tetapi mereka menyediakan platform untuk mendiskusikan masalah dan mereka dapat memperkuat pandangan publik jika masalah tertentu menarik imajinasi. Nah, tapi terkadang media ini lebih cenderung dengan menciptakan cenderung dengan informasi-informasi yang negatif. Untuk tentang media itu ada dibagi menjadi beberapa, yaitu the editor policy, frequency of publication, copy date, branding process, and calculation area, readership profile, and distribution method. Jadi antara opini publik dan media itu harus saling berhubungan karena nanti akan menciptakan yang namanya konferensi pers, yaitu merupakan cara yang ampuh untuk sebuah perusahaan atau instansi atau organisasi dalam menyampaikan informasi kepada halayak eksternal karena berita atau informasi tersebut itu dapat segera disampaikan oleh pers kepada masyarakat luas dengan media elektronik maupun dengan media cetak secara aktual dan faktual. Untuk selanjutnya itu di implication for targeting public. Jadi apa sih
akan ada kebutuhan untuk meneliti isu-isu apa yang penting bagi mereka dan untuk dilampirkan pada poin-poin kepentingan tersebut. Nah, mereka ini secara positif mencari dan ingin memahami informasi. Pada sisi negatifnya, mungkin untuk tetap low profile dengan mereka. Namun jika mereka tidak memberikan informasi, maka mereka ini akan mencarinya dari tempat lain dan menjadi aktif jika mereka ini akan bertindak. Mereka juga akan bertindak melawan organisasi. Terus bagaimana cara kita untuk memprioritaskan publik? Jadi cara termudah untuk mengkategorikan publik adalah dengan berpindah dari yang umum ke yang khusus. Pertama-tama yaitu menentukan kategori luasnya itu seperti apa untuk mengidentifikasi hubungan mereka dengan organisasi. Kemudian bagilah kategori luas ini ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian hal ini dapat dilakukan atas dasar geografi atau tingkat aktivitas yang mungkin dilakukan oleh kelompok tersebut atau berdasarkan kekuatan dan pengaruh kelompok tersebut. Selanjutnya untuk constructing the content itu terbagi menjadi dua, ada konten rasional dan ada konten emosional. Di mana konten rasional ini ada 4 macam posisi. Yang pertama itu ada fakta, dugaan, nilai, dan kebijakan. Sedangkan konten emosionalnya sendiri, apa ya? Kemudian di konten emosional, seorang Smith, yaitu ahli, memberikan 4 contoh daya tarik emosional positif, yaitu daya tarik cinta, daya tarik kebijakan, daya tarik humor, dan daya tarik seks. Kemudian ada daya tarik rasa takut. Selanjutnya itu crafting message. Nah, crafting message ini bagaimana cara menyusun pesan. Jadi, untuk menyusun pesan itu ada 4 langkah. Yang pertama itu ada mengambil persepsi artikulasi yang ada, kemudian menentukan perubahan apa sih yang dapat dilakukan dalam persepsi tersebut. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi unsur-unsur persuasi, dan yang terakhir yaitu memastikan bagaimana pesan ini dapat disampaikan secara kredibel melalui hubungan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari beberapa literatur yang saya baca. Dari literatur tersebut itu memiliki beberapa perbedaan. Kayak misalkan di literatur planning itu hanya membahas mengenai opini publik dan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Opini publik di sini disebutkan masih kurang lengkap. Kayak jika di buku yang saya baca itu terdapat yang namanya kayak karakteristik opini publik itu seperti apa, kemudian menurut para ahlinya, menurut kitanya itu seperti apa. Terima kasih dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.